Tuh, hasil tidak ditemukan. Triknya kayak gitu. Iya, rupanya. jadi kemungkinan diterima gitu. Oke, itu cara Iya. cek nama bisnis kita itu ada kemungkinan diterima atau enggak sih? Udah dipakai orang atau belum sih? Kayak gitu ya. Tinggal diketik aja di websitenya nih, di sini. Mari ngevlog di kebun Nisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Nisen. Oke teman-teman, kali ini kita punya pembahasan yang sangat bermanfaat, sangat penting banget buat para pebisnis. Iya, betul. Karena kita akan membahas terkait dengan apa nih, Jis? Tentang kita mau ngasih tahu cara ngecek merek kita apakah kemungkinan besar diterima atau enggak gitu. Karena banyak banget UMKM yang ragu ketika daftar. Ya, diterima Ya. ataunya di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Jadi begitu. Jadi buat teman-teman yang lagi bisnis kemudian pengen Sebelum daftar ngecek dulu nih, pengen ngecek dulu nih kemungkinan diterima atau enggak nih mereknya gitu. jadi kayak hak cipta kayak gitu ya. Iya, soalnya kalau misalkan ditolak itu uangnya hangus, lumayan juga gitu. Iya. Jadi sebaiknya dicek dulu sebelum Dicek daftar. dulu. Nah, tapi sebelum kita cek di sini ya, kita kasih tahu caranya. Aku pengen ngejelasin soal channel ini. Nah, channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis yang kita itu kontennya berkaitan dengan edukasi bisnis, edukasi desain, cara pakai desain buat bisnis, bikin logo, bikin desain kemasan, kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan bisa langsung cek deskripsi nomor yang ada di deskripsi kayak gitu. Nah, lanjut nih, Jis. Jadi sebetulnya kenapa sih penting kita harus mengetahui bahwa nama ataupun merek bisnis kita bisa diterima atau tidak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai hak ciptanya itu kita pegang gitu. Iya, jadi merek itu kan harus didaftarkan ya, biar nanti artinya bisa menggugat orang yang mengKW-kan merek kita gitu. Kalau misalkan tidak terdaftar, kita susah menggugatnya gitu, karena sama-sama tidak terdaftar nih. Nggak ada bukti siapa yang pemilik merek tersebut gitu. Oke. Nah, kebanyakan orang-orang yang UMKM dan pebisnis lainnya yang pemula baru mulai bisnis itu ngasih namanya itu kadang tidak memenuhi kriteria dari pendaftaran merek. Ya, karena pertama nggak tahu ada ini, kemudian biasanya itu bisnisnya itu nggak punya cita-cita pengen besar, tahu-taunya besar. Iya, ketika didaftarkan ternyata ditolak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisnis dari sekarang itu usahakan punya cita-cita pengen besar bisnisnya dan usahakan daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya nggak bermasalah nantinya. Iya, betul. Nah, gimana nih, Jis, cara cek di websitenya nih, Jis? Coba dijelaskan. Nah, pertama kita harus cek dulu kelas merek kita itu kategori yang mana. Jadi kelas merek itu misalkan produk sepatu kelasnya kelas berapa, jualan misalkan kosmetik itu kelasnya berapa, beda-beda itu ya, tergantung produknya. Jadi cek dulu kelasnya, ceknya di ini situsnya. Coba ketik lagi aja ya, skm.dgip.go.id. Nah, nanti kita website ini juga kita cantumkan di link deskripsi ya, buat teman-teman yang pengen langsung cek .id. Nah, muncul kayak gini. Nah, nanti langsung ketik aja di sini. Misalkan kita mau jual misalkan parfum, ketik aja parfum. Enter nih. Nih, muncul kelasnya nih, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 tuh ya, bawahnya tuh. Kelas 21. Jadi beda, kalau kelas 1 kita menjual parfumnya, terus membuat parfumnya itu kelas 1. Kalau ngejual botolnya itu kelas 21. Nah, beda ini ya, beda kelas ya. Kalau misalkan ngejual bibit parfum itu kelas 3. Ada di bawah tuh ya, kelas 3 tuh. Kelas 3 tuh. Saset. Iya. Parfum dalam bentuk saset kelas 3. Parfum dalam bentuk bubuk kelas 3 juga. Oh, iya. Nih, ada yang kelas 35. Jasa penjualan doang, misalkan reseller. Itu termasuk ke kelas 35. Oke, yang biasa banyak nih, Jis, itu misalkan pengen jualan keripik pisang nih. Ya, keripik pisang. Tinggal ditulis aja, misalkan keripik pisang.
Tuh, kalau keripik pisang itu cuman ada di kelas 29 aja. Oke, 29 nih. Berarti kita harus lihat 29. Nama Iya. merek saya itu adalah Banana Chip misalkan. Aku nih. Nah, banana chip nih, coba ya. Langsung aja nah kita langsung ke situs dgip.go.id yang ini. Oke. Nah, di sini kan ada nih penelusuran data nih di sebelah sini. Itu langsung aja diketik. Misalkan apa tadi? Banana Chip misalkan. Banana chip. Tuh, ada kata banana dan ada kata chip. Kelasnya tadi kan kelas berapa? 29. Nah, ini 9. kelas 29. Chip. Nih ada yang terdaftar nggak di kelas 29 dengan nama itu gitu. Iya, iya, yang chipnya ya. Iya, ya, yang chipnya. Kayak gitu harus dicek. Nih ada yang terdaftar. Cup. Chip nih. chip cup. Nah, Terdaftar ya. Tapi Iya. ada yang ditolak juga. Oh, banana tuh ditolak ya? nih ada yang banana ditolak. Nah, ini banananya ya. Banana yang ditolak tuh kelas 9 apa, Jis? Kelas 9 apa? Mana? Nah, ini ada juga nih banana diterima. Oh, ada juga. Oh iya, dong Banana itu. diterima, tapi ketika kita cek, dia itu jualan kandang anjing, Oh, atau bukan. kandang hewan. Bukan buah banananya ya. Iya. Kalau buah banananya pasti ditolak. Kalau mereknya banana, jualan buah banana, itu ditolak. Pasti ditolak ya, Ya. karena itu nama buah-buahan yang umum lah gitu. Iya, Tapi jadi- kalau banana dijadikan nama dagang yang lain, misalkan tadi Kandang hewan. kandang hewan itu bisa ya? Bisa Oh, kayaknya. gitu, Ini soalnya gitu. ada contoh yang terdaftar ini. Ada yang contoh yang Iya. terdaftar. Nih ada juga banana yang ditolak nih, kelas 16 tuh. Pokoknya ada yang ditolak, ada yang diterima nih, tergantung dari kelasnya. Jadi pastikan dicek dulu kelas kita kelas berapa. Terus jangan sampai pakai yang kata yang umum tadi. Sama lihat dulu apakah ada merek yang sama atau enggak gitu. Nah, contoh tadi kan misalkan parfum ya. Ya. Kita coba pakai Mawar parfum misalkan. Merek berapa ya yang ini? Parfum. Kelas 3 ya? Kalau jualan parfum saset kelas 3, kalau jualan parfum meracik parfumnya perasaan Kelas 1 ya, kelas 1 ya. Ini ada yang ditarik kembali kelas 16, kelas 19 banyak yang berakhir nih ya. Tuh ada yang ditolak juga. Nah, jadi apa ya istilahnya ya? Kita bisa cek nih kalau dua kata itu potensi diklaim sama orangnya jadi double gitu. Misalkan tadi banana chip, pemilik merek banana lain bisa menggugat kita. Si pemilik kata chip bisa menggugat kita juga gitu. Iya. Nah, contoh yang pasti 100% berhasil itu bisa contoh ini ya. Contoh kita kemarin cek ada misal berarah. Nah, hasil tidak ditemukan. Iya. Nah, itu kemungkinan besar itu diterima gitu. Ini nama brand bisnis teman kita nih ya. Iya, yang kemarin ini ya, konsultan. Terus ada juga klien kita nih. Mandoti. Nah, dia kelas 30, kemungkinan ini diterima karena Nggak ada ya? Iya, cuman satu gitu. Mandoti kelas 30. Ada Mandoti tapi di kelas 43. Jadi beda kelas. saingan ya. Iya, beda saingan, beda produk gitu. Jadi nggak bakal masalah 30 kelasnya sama 43, jadi nggak bakal bersaing gitu. Iya. Contoh yang lain, misalkan ada Luxi. Nih, kalau Luxi, misalkan teman-teman pengen daftar merek Luxi, udah banyak nih Luxi nih. Kemungkinan diterima atau enggak, di kelas berapa nih, ada yang sama atau enggak gitu kelasnya. Namanya dan kelasnya dicek apakah ada yang sama atau enggak gitu. Ya, jadi teman-teman sederhananya gini ya, kayaknya nih Jis ya. Kita lihat dulu nih kelas bisnis kita. Misalkan tadi keripik, misalkan kelasnya 29. Ya. Ingat-ingat tuh, kelas kita itu 29. Ya. Keripik ya, untuk bisnis keripik, jualan keripik. Kemudian kita tuh keripiknya keripik pisang dengan nama Banana Chip, misalkan tadi. Kita ketiklah nama Banana Chip. Nah, orang-orang yang punya merek menggunakan nama Banana dan Chip Itu akan muncul. itu akan muncul. Iya. Cuman lihat kelasnya, apakah ada yang kelas 29 atau enggak? atau gitu. enggak.
kalau muncul ada nama Banana Chip juga di kelas 29, itu kemungkinan ditolak. kemungkinan ditolak. Atau Iya. misalkan Banono Chip, nah ada chipnya juga, Ada chipnya juga. ada kemungkinan ditolak juga gitu ya. Iya. Meskipun banana sama banano beda ya. Ya. Tapi karena chipnya sama, Ya. bisa ditolak kemungkinannya. Nah, triknya bisa juga disambungin, Oh, digabung. digabung jadi satu kata. Contoh nih ya, kita search banano chip. Banano. Tuh, hasil tidak ditemukan. Ah, triknya kayak gitu. Iya, rupanya. jadi kemungkinan diterima gitu. Oh, oke. Itu cara Iya. cek nama bisnis kita itu ada kemungkinan diterima atau enggak sih? Ya, Iya, ada dipakai orang atau belum gitu ya. Dipakai orang atau udah dipakai orang atau belum sih? Kayak gitu ya. Iya, tinggal diketik aja di websitenya nih. Di sini di halaman home-nya udah ada. Tinggal diketik, langsung muncul mereknya. Oke. Nah, setelah penjelasan soal ini gitu ya, kita juga akan menjelasin apa nih, Jis? Ini ciri-ciri merek yang ditolak. Merek yang ditolak, Iya. tapi nggak di sini ya, soalnya nanti kepanjangan nih. Kepanjangan, jadi pusing ya. Jadi pusing. Nah, biar satu-satu, ini mah cara cek nama Udah dipakai atau belum sama udah orang? dipakai atau belum sama Iya. orang, dan kita peluangnya itu kayak gimana gitu Iya. ya, ngeliat-ngeliat. Dan yang nanti video selanjutnya itu tentang Kriteria logo yang ditolak oleh Dejaki. Oke, kayak gitu ya, Iya. ditolak sama website ini nih. Iya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe kayak gitu ya. Dan juga jangan lupa di share ke teman-teman ya, supaya tahu nih, nggak linglung lagi kalau pengen lihat-lihat cek nama kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.